Selamat pagi, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermaterikan pemikiran John Maynard Keynes. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nicole Ramaberto, yang kedua ada Meliana Pandiangan, yang ketiga ada Maulidia Syafira, dan yang terakhir Justina Juni Purnamasari. Untuk pemateri pertama yaitu Nicole Ramaberto, kami persilahkan. Baiklah, saya pemateri pertama, Nicole Ramaberto, menjelaskan mengenai peran penting terhadap dunia. Sosok John Maynard Keynes yang baru berusia 25 tahun, diangkat sebagai penasihat pemerintah Inggris, memateri Menteri Keuangan dalam perundingan perdamaian di Versailles di tahun 1919 usai Perang Dunia I. Peranannya dan pengaruhnya sangat besar dalam perjanjian Bretton Woods di tahun 1946 yang dalam pembentukan dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF). Pada Perang Dunia I di perjanjian Versailles, dia salah satu orang yang menentang mengenai perjanjian tersebut, dan pada tahun 1946 dia adalah sosok yang berperan penting di perjanjian itu. Lanjut, bidang keahlian dan karya, yaitu ada filsafat, matematika, ekonomi, dan politik. Sebelum berusia 30 tahun, diangkat sebagai salah satu seorang pengajar utama di Cambridge University atau King College, dan aktif dalam dunia ekonomi praktis di bidang dunia usaha, berhasil dalam transaksi di bursa efek maupun di bidang kebijakan pemerintah. Kecenderungan atau yang lebih menonjol di bidang keahlian dari sosok John Maynard Keynes adalah ekonomi dan politik, dan oleh sebab itu dia disebut sebagai ahli ekonom yang sangat berpengaruh di dunia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Indiana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Maulidia Syafira, pemateri ketiga, The General Theory of Employment, Interest and Money, tahun 1936. Buku ini ditulis sebagai reaksi terhadap depresi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan dengan pemikiran klasik dan neoklasik. Buku ini juga berisi kritikan tentang pemikiran klasik, diantaranya mengenai yang pertama, kekuatan pasar yang akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, terjadinya keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja secara penuh, full employed. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya, pemikiran Adam Smith dalam pandangan Keynes, yaitu ada pengangguran, employment, konsumsi, saving, dan investasi, tingkat suku bunga, serta kebijakan pemerintah. Ada beberapa perbandingan antara pandangan Adam Smith dan John Maynard Keynes, yaitu pada pasar uang. Menurut Adam Smith, pada pasar uang menganut prinsip teori kuantitas uang. Uang hanya untuk transaksi. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Keynes, pada pasar uang terdapat 3 motif memegang uang. Yang pertama untuk transaksi, yang kedua jaga-jaga, yang ketiga spekulasi. Penawaran uang ditentukan oleh pemerintah.
Baik, selanjutnya materi yang akan dijelaskan Saudari Justina. Kepada Justina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nicoli. Di sini saya akan melanjutkan presentase mengenai The Economic Consequence of the Peace 1919, di mana buku ini diciptakan ataupun ditulis oleh John Maynard Keynes. Buku ini banyak bercerita tentang kritikan terhadap cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang Perang Dunia Pertama menang, yaitu triple alliance, yaitu Amerika, Inggris, dan Prancis dalam menekan negara-negara yang kalah perang. Dalam buku ini, John Maynard Keynes setelah Perang Dunia Pertama menghadiri konferensi perdamaian Paris pada tahun 1919 sebagai delegasi Departemen Keuangan Inggris. Ia berargumen untuk perdamaian yang jauh lebih murah hati, bukan karena keadilan ataupun prakeadilan. Ini merupakan aspek yang tidak ditangani Keynes, tetapi demi kesejahteraan ekonomi di seluruh Eropa, termasuk alliance powers yang akan dicegah oleh perjanjian Versailles dan perjanjian terkaitnya. Keynes memberi peringatan keras bahwa mustahil akan terlaksananya pembayaran hutang dengan segala persyaratan. Ia juga menekankan terhadap negara-negara yang kalah perang akan menyebabkan keadaan tidak damai. Maksudnya, karena kalah perang, mereka akan tertanam perasaan balas dendam ataupun revenge. Sesuai yang diramalkan Keynes, 20 tahun kemudian menjadi kenyataan, di mana Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Pertama di bawah pemimpinan Hitler melakukan balas dendam dengan mulai prakarsa Perang Dunia Kedua. Baiklah, saya pemateri keempat, yaitu Justina Juni Purnamasari, akan menjelaskan pokok permasalahan pemikiran Keynes berkisar pada pertanyaan. Yang pertama, faktor-faktor apakah yang menentukan kegiatan produksi pada tingkat dan volume tertentu? Yang kedua, bagaimana faktor-faktor yang menentukan produksi tersebut sekaligus menentukan kesempatan kerja? Karena melalui faktor produksi kita dapat melihat tingkat dan volume, juga melihat kesempatan kerja yang ada di dalam kegiatan-kegiatan produksi tersebut. Lalu 3 soko guru dalam kerangka analisis Keynes, unsur psikologis. Yang pertama, hasrat berkonsumsi merupakan fungsi dari pendapatan, tetapi corak konsumsi selain tergantung dari tingkat pendapatan, juga tingkat kurang dipengaruhi selera konsumen dalam memilih kemungkinan alternatif. Yang kedua, hasrat likuiditas, sampai seberapa jumlah dan untuk berapa lama para penabung hendak menahan cadangan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, atau sangat dipengaruhi oleh persepsi. Yang ketiga, efisiensi marginal investasi modal, tergantung dari antisipasi dan ekspektasi atau dugaan tentang imbalan jasa di masa depan bagi investasinya sekarang. Demikianlah presentasi. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.